Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya David Kusuma, jurnalis Tribun Manado dalam acara podcast pada sore hari ini. Sore hari ini kita mengundang dua narasumber. Kita mulai dulu dari Dr. Andes Haji Zulkifli Paparang, sarjana hukum yang saat ini sebagai pengamat politik. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian Pak Munawar Sawi yang sudah tidak asing lagi, sering bincang-bincang di Tribun, tokoh pemuda Muslim. Bagaimana kabar Pak Munawar? Alhamdulillah baik. Ya Tribuners, kali ini kita membahas mengenai pilkada serentak yang tidak lama lagi ya, di November 2002, dan sejumlah figur-figur bermunculan baik dari tokoh pemuda, kaum Muslim maupun juga dari tokoh-tokoh gemim lainnya dan masih banyak lagi. Nah, semua itu akan mengikuti pilkada serentak di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Nah, sore hari ini dua narasumber ini mungkin akan mengulas kekuatan-kekuatan figur-figur yang akan muncul di beberapa daerah di Sulut ini. Saya lebih dulu ke Pak Munawar dulu ya. Ini tokoh pemuda soalnya, jadi saya lebih dulu ke bahas tentang pemuda ini. Begini Pak Munawar, berkaca dari Pilpres 2024, salah satu calon capres ya, Gibran ini dan Pak Prabowo yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ya. Saat ini sudah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih. Mungkin yang Tribuners ketahui bahwa Gibran ini satu-satunya capres yang usianya di bawah 40 tahun ya. Setelah kita analisa bahwa 55% pemilih saat ini untuk di seluruh Indonesia ya, Hampir 60 generasi milenial, generasi Z. Di lingkup Sulut dari 1,9 juta pemilih itu 52-53%. Gitu. Ini menjadi inspirasi tentu tokoh-tokoh muda. Kita mulai dulu dari pemuda ini. Bagaimana kalau Pak Munawar melihat ini di lingkup Sulawesi Utara, konteksnya untuk pilkada serentak 2024, tentu ini majunya Gibran ini tentu jadi inspirasi pemuda-pemuda lain. Bagaimana ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Manado yang sudah mengangkat tema ini. Sebenarnya tema ini bagus sekali. Mantap. Kalau kita berbicara tentang konteks pemuda, memang pemuda dalam hal ini pemilih yang Gen Z ini, milenial itu mendominasi dalam hal daftar pemilih tetap di PT-nya. Ada kurang lebih di atas 50%. Artinya sebagian lebih itu pemilihnya adalah kaum milenial. Nah, kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi di Pilpres ini, bahwa Gibran Rakabuming Raka ini yang satu-satunya perwakilan milenial yang mampu untuk menyedot kata-kata begitu. Seperti analisa magnetnya itu kemudian milenial lebih mungkin cenderung ke pasangan Koalisi Indonesia Maju, itu mungkin tidak terlepas dari hadirnya Gibran. Nah, terlepas dari semua kontroversi. Iya. Bahwa hasil KPU Koalisi Indonesia Maju menang pasangan Prabowo Gibran, dan kita tidak bisa menafikan bahwa menangnya Koalisi Indonesia Maju ini karena salah satu aspeknya adalah Gibran. Nah, kalau kita tarik ke Sulawesi Utara, memang saya bicara dalam konteks pemuda dari kalangan Muslim lah. Jujur saja, saya sempat ngomong kemarin itu bahwa kami dari kalangan Muslim itu terjadi krisis ketokohan sebenarnya. Banyak yang kemudian yang berpotensi kemudian menjadi tokoh karena mungkin terbawa arus, jadi tiba-tiba redup. Memang kita terjadi krisis. Kalau kita lihat dari hasil ini kan beberapa partai sudah membuka pendaftaran, baik cagup, cawagup, dan yang baru saya lihat yang milenial itu, pemuda yang mewakili kalangan milenial yang mendaftar itu baru calon dari Partai Nasdem kalau tidak salah, namanya Brian Waworuntu, anggota Dewan Provinsi Dapil Minahasa Tomohon. Ya baru beliau yang kita lihat yang mendaftar. Nah, yang sangat miris adalah bahwa senior orang petoko-toko pemuda ini
kayak kehilangan taring gitu. Padahal tidak bisa kita pungkiri bahwa Sulut saja Muslim itu punya persentase sekitar 31%. Manado itu apalagi, Manado itu 38,48%. Nah, harusnya dari kalangan kita ya, Muslim itu khususnya para pemuda-pemuda yang potensial ini harus punya keberanian untuk kemudian maju ikut berkontestasi. Terakhir Pak Haji Abdi Bukhari yang kemudian mewakili kalangan Muslim di eksekutif. Pasca Pak Abdi sudah tidak ada lagi. Banyak tokoh-tokoh senior juga yang kemudian ya entah mengapa dan kenapa kemudian tidak punya taring, tidak punya keberanian untuk kemudian maju bertarung di skala pilkada, hanya berkutat di seputaran pileg dan pileg gitu dong. Tidak punya motivasi untuk kemudian bertarung di eksekutif. Padahal potensial iya. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR. Maka judul hari ini kemudian menantang tokoh-tokoh Muslim dan figur pemuda untuk kemudian bertarung. Ya, ini memang sangat cocok untuk kemudian kita memicu lagi semangat para tokoh-tokoh khususnya dari kalangan kami Muslim dan tokoh-tokoh pemuda untuk kemudian bertarung. Peluangnya besar. Pemilih milenial khususnya itu Gen Z ini luar biasa, 53% di Sulawesi Utara. Kenapa kemudian seolah-olah ada ketakutan? Harusnya kan pemuda itu harus berani mencoba. Persoalan gagal itu urusan belakangan. Betul. Kapan kita bisa berhasil? Kemudian kalau tidak mau untuk mencoba, gitu kan. Ada beberapa tokoh sebenarnya yang potensial, tapi tiba-tiba ada beberapa yang kemudian saya juga diskusi katanya tidak siap. Dari segi ya memang kita harus pahami bahwa untuk maju dalam kontestasi sekelas pilkada, baik itu pilgub maupun pilwako, memang harus ada punya kekuatan finansial untuk mensupport operasional. Tapi saya kira kalau skala figur dia punya elektabilitas elektoral, popularitas, banyak yang akan mensupport. Gitu loh. 38% loh. Masa torang juga ingin ada keterwakilan kita di eksekutif. Masa torang kami ini hanya akan diam. Kita tentunya akan berusaha bagaimana kemudian mencari sponsor kalau memang kendalanya itu. Tapi dari keberanian itu yang kami ingin melihat dulu. Mau tidak? Kalau masalah sponsor bisa kami carikan, tapi kalau dari keberanian saja dia tidak punya, mungkin setidaknya mendaftar dulu di iya, partai-partai yang membuka. Seperti itu. Kenapa kemudian yang lain bisa kemudian? Nah, itulah kemudian. Makanya saya katakan lalu waktu podcast lalu juga sempat ngomong, kami ini krisis ketokohan. Seperti itu. Entah kenapa dan mengapa ya Allah alam bisawab. Seperti itu untuk sekarang yang kita lihat. Kalau dari Pak Zulkifli sendiri sebagai pengamat politik, melihat pertarungan secara umum dulu bagaimana di Sulawesi Utara untuk pilkada berikut ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah diberikan kepercayaan. Dan memang dari judul ini, karena di sini ada dua yang dihadirkan, satu mewakili tokoh pemuda dan tokoh lama. Dari segi judul mungkin sebagai tokoh generasi tua mungkin sangat memaklumi. Kalau beliau memaklumi apa ini? Ya, kalau beliau dalam podcast ini kan memberikan judul menantang tokoh Muslim dan figur muda untuk maju di pilkada. Kalau generasi tua seperti saya lebih memilih agak soft sedikit. Lebih tepat bukan menantang, tapi menakar. Ya. Menakar kekuatan tokoh Muslim, ya, terutama dari figur-figur muda untuk maju di pilkada. Tapi itulah, memang pemuda itu harus progresif, jadi harus lebih semangat, lebih tajam. Kalau kita generasi tua ya lebih soft, barangkali itu. Terus berkaitan dengan situasi Sulawesi Utara yang merupakan imbas dari euforia di mana
pada Pilpres kemarin itu munculnya figur muda. Di satu sisi kita sebagai generasi tua bersyukur dan bergembira dan sangat mensupport. Karena memang generasi tua yang berhasil itu adalah generasi tua yang mampu untuk melakukan regenerasi. Ya, termasuk dalam segala bidang, terutama dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Hanya saja barangkali keberhasilan dari Mas Gibran ya bisa mewakili generasi muda itu tidak bisa dikatakan sama dengan dan bisa ditiru, bisa diterapkan dan dipraktekkan di daerah lain. Kalau dari segi kapasitas, kapabilitas gitu, intelektualitas, saya kira untuk rata-rata, mohon maaf, saya kira banyak yang masih lebih dari Mas Gibran. Tapi kenapa beliau yang terpilih? Jangan lupa dalam perpolitikan itu bukan cuma masalah kapasitas, kapabilitas, terus popularitas, tapi ada isi tas. Dan itu adalah modal yang dimiliki oleh ongkos politik berarti. Mas Gibran. Jadi dua yang dipunyai oleh Mas Gibran. Yang satu isi tas, yang satu fasilitas. Nah, apakah pemuda-pemuda di tempat-tempat yang lain itu memiliki kekuatan itu? Fasilitas dan isi tas. Kan begitu. Nah, isi tas ini bisa berbagai macam bentuk dengan berbagai macam alasan. Ya kan? Nah, istilahnya dia berkamuflase sampai bantuan sosial bisa dijadikan sporting untuk pemenangan. Kan itu. Nah, artinya apa? Menjawab apa yang dikeluhkan oleh generasi muda, khususnya mewakili tokoh muda Muslim. Entah apa dan kenapa sehingga tidak bermunculan tokoh-tokoh Muslim ini ya, khususnya dari kalangan muda. Saya kira kendalanya cuma satu. Kalau dilihat dari kapasitas, dari kapabilitas, dari intelektualitas, itu banyak di tokoh Muslim yang tidak kalah juga dengan tokoh-tokoh yang lainnya, saudara-saudara kita yang lain, ya, sebagai tokoh baik lokal Manado maupun Sulawesi Utara. Coba kita sebut beberapa tokoh. Kurang apa Ja'far Al-Katiri? Pernah di legislatif kota, pernah di legislatif provinsi, bahkan sekarang di DPD. Itu satu figur. Belum lagi kita lihat kemarin ada Haji Ayub Al-Bugis, punya pengalaman 3 periode di provinsi. Siapa lagi? Nah, kita tarik ke sini lagi. Ada Bapak Haji Amir Liputo yang sekarang masih sebagai anggota dewan. Itu yang kita lihat generasi yang disebut agak tua. Sebetulnya belum terlalu tua, pertengahan lah ya, usia-usia yang matang. Sementara kalau kita melihat yang muda, banyak sekali. Mulai dari kalangan akademis, kalangan kampus, birokrasi. Kita lihat ada yang muda ya. Beliau tokoh muda itu Rian Habibi di AIN. Ada juga Ustadz Abdi Sebaya, ya, termasuk juga beliau, kan? Bisa juga. Ada juga kita lihat tokoh perempuan Irma Hunta dan banyak figur-figur itu. Permasalahannya saya tidak pernah meragukan tentang kapasitas, kapabilitas, ya, intelektualitas mereka. Apalagi kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Islam, itu luar biasa. Secara nilai, dalam bekerja itu mengenal sistem kerjanya itu kerja keras, kerja cerdas, kerja ringkas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Dan di dalam Islam, kerjaku adalah ibadahku. Sehingga semangat mereka akan berlipat ganda. Karena semakin dia berbuat baik, semakin dia memberikan bermanfaat baik di eksekutif maupun legislatif, itu kan dia mendapat pahala. Dalam bahasa umum dia mendapat berkat kalau dari umat Nasrani. Sehingga motivasi itu tinggi. Nah itu. Nah, baru yang lainnya kita sadari bahwa ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Mulai dari
yang harus dimiliki itu adalah jujur, ya, sidik, amanah, fatona. Fatona itu cerdas, punya visi, punya gagasan, punya ide, kan begitu. Sebagai pembaharu, revolusioner, itu harus ada. Cocok untuk pemuda. Iya, itu, pembaharu, untuk pemuda. revolusioner. Jadi 4 kriteria itu sidik, amanah, baru fatona, baru tabligh. Tabligh ini itu orang yang punya gagasan, punya ide. Sehingga kalau kriteria ini itu katakan dijadikan bekal sebagai tokoh muslim, baik generasi tua khususnya generasi muda, itu sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah cukup itu? Dalam dunia politik dia tidak hanya berbicara tentang masalah berkaitan dengan persentase-persentase tadi. Jadi sekali lagi, apalagi politik sekarang yang dulunya itu sebagai apa? Arena sarana pengabdian, sekarang telah berubah menjadi industrialisasi, menjadi industri. Coba kita lihat. Dulu partai-partai politik itu berangkat dari sebuah idealisme, itu terdorong oleh yang disebut dia bersatukan ideologis. Ya, ideologis. Sekarang berubah menjadi pragmatis. Atau Dan mungkin lebih cari yang popularitas pragmatis ini, atau bagaimana? Berimbas kepada mentalitas dan cara berpikir para pemilih. Pileg kemarin itu mencerminkan betapa kita punya orang-orang yang berkualitas maju sebagai anggota dewan. Tokoh muslim, siapa tidak kenal dengan Ustadz Ruslan SH? Itu dalam hal mengurus umat, berangkat subuh, berangkat pagi, pulang hampir mati dalam rangka mengurus umat. Iya, Hampir siang pulang hampir mati. datang pergi hampir siang mengurus umat, pulang hampir mati. Tapi nyatanya tidak dipilih, tidak didukung, tidak diminati oleh umat. Apa masalahnya? Kapasitas, moralitas, kapabilitas, intelektualitas. Cuman satu kurangnya, isitas. Berarti pemilih masih pragmatis. Masih pragmatis. Makanya kalau kemarin kenapa tidak banyak tokoh-tokoh muslim dan termasuk pemuda-pemudanya mendaftar di beberapa partai yang sudah diberikan kesempatan? Mereka sadar persis. Dan itu menjadi trauma yang luar biasa. Itu pilkada kemarin. Bahwa mulai hari ini dan beberapa tahun ke depan, kalau tidak ada sesuatu yang berubah luar biasa terhadap perpolitikan, praktek politik kita di tanah air, Manado maupun Sulawesi Utara dan Indonesia secara keseluruhan, maka percayalah bahwa yang akan jadi kepala-kepala daerah, ya, akan jadi para politisi-politisi di eksekutif maupun legislatif, itu bukanlah pertimbangan moralitas, kualitas, kapabilitas, intelektualitas, tapi yang dipertimbangkan adalah isi tas. Nah, karena isi tas inilah sehingga kebanyakan orang Was-was maju. Was-was maju. Satu contoh. Mari kita lihat. Untuk Sulawesi Utara, itu gaji gubernur itu cuma sekitar 8,5 juta. Baru ada semacam operasional, dana operasionalnya untuk gubernur itu sekitar 85 juta. Kurang lebih sekitar 93,5 juta itu per tahun. Kalau kita asumsikan, katakanlah penghasilan seorang gubernur dan wali kota itu satu tahun itu per bulan itu 200 juta, maka itu dalam satu tahun, dalam ukuran satu, dia akan menghasilkan cuma 2,9 M. Kali 5 tahun itu cuma 12 M. Sementara kos yang harus dikeluarkan, ini rata-rata, ini resmi, KPK mengeluarkan data, rata-rata pilkada, wali kota dan gubernur di Indonesia, itu seorang wali kota dia minim punya dana 30-50 M. Untuk gubernur antara 50 M sampai 100 M. Pertanyaannya, siapa sekarang tokoh muda yang memiliki kekayaan Seperti itu. seperti itu? Beliau katakan tadi, kalau mau
akan mencari sponsor. Pertanyaannya, sponsor apa yang kita pakai? Siapa yang kita akan minta support? Otomatis para broker yang nanti akan memodali. Setelah dia jadi wali kota, jadi gubernur, broker-broker ini datang meminta modalnya kembali atau keuntungan. Apa akibatnya? Eksploitasi sumber daya alam, sumber kekayaan daerah itu dikelola ugal-ugalan. Makanya saya melihat ini harus menjadi PR kita semua untuk mengembalikan sistem perpolitikan di Indonesia ini harus berdasarkan itu tadi. Perpolitikan ini bukan industri, tapi memang sama-sama kita berangkat untuk mencari pimpinan, untuk mencari figur, untuk mengelola kota, untuk mengelola daerah, provinsi, dan negara ini secara baik. Kembali lagi, jangan kita lupa sejarah. Presiden Jokowi itu siapa? Beliau hanya pengusaha sebagai tukang mebel. Gibran itu bukan S1, bukan S2, S3. Dia cuma selevel SMA terus kursus. Kalau bilang usaha, dia cuma penjual martabak. Tapi karena dia ada fasilitas dan isi tas, maka jadilah itu barang. Begitu Jokowi. Jokowi bisa naik waktu itu. Apa modalnya? 2. Finansial dan fasilitas. Dari mana? Dari partai yang mengusung dan partai yang mendukung beliau. Jadilah itu barang. Saya kira ini template-nya Tribun. Kalau mau maju, asal ada uang sampai katakan 50 sampai 100 M. Jadi itu barang. Kemarin wali kota Manado itu menang cuma dengan berapa? 80.000 suara. Betul. Kali juga 80.000 kali 500 per kepala. Jadi itu barang. Tapi bagaimanapun kualitasnya, baiknya calon pemimpin, mau dari Muslim kah, dari umat Kristiani kah, dari mana, warga negara apa saja, kalau tidak didukung oleh finansial, jangan pernah berharap. Inilah kondisi perpolitikan kita saat ini. Nah sekarang, mari kita cari dari figur-figur yang akan memimpin ke depan baik kota, baik khususnya kota Manado maupun kota kabupaten Sulawesi Utara, khususnya gubernur. Kira-kira yang akan maju ke depan ini, kita kira mereka yang seperti apa. Tapi yang jelas tidak akan pernah lari mereka yang punya fasilitas dan punya kekuatan finansial. Itu yang akan jadi. Selain daripada itu agak mustahil. Kita tanya dulu, tokoh WN ini jangan pesimis ini. Kalau Pak Munar ini untuk merubah memang butuh proses. Tapi bagaimana ya dimulai dari sekarang atau tidak sama sekali ya. Jangan pesimis. Itu bagaimana Pak Munar? Kalau sebagai pemuda ya ini. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Yang disampaikan Pak pengamat politik ini memang ya rahasia umum memang sudah terjadi di perpolitikan Indonesia seperti itu. Tapi jangan pesimis untuk kita berani maju apalagi dari muda-muda. Gimana Munar? Ya, memang saya setuju bahwa apa yang disampaikan oleh orang pengamat ini itu adalah fakta realita yang terjadi sekarang. Nah, untuk mengubah itu tentunya butuh proses. Nah, dan prosesnya bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ini prosesnya ini jangka panjang. Karena memang pasca Pilpres 2019 terjadi pergeseran paradigma yang luar biasa, di mana orang tidak lagi memilih Muslim pilih Muslim, Kristen pilih Kristen. Orang memilih siapa yang, walaupun memang ada yang pure dia jadi karena memang keinginan rakyat atau keinginan masyarakat, tapi persentasenya kecil. Nah, itu tadi masalah kualitas, kapabilitas dan sebagainya. Iya, intelektualitas. Tapi kalau faktanya isi tasnya memang tidak ada, nah mungkin ini kita bicara sistem ya. Iya. Memang sistemnya begitu. Jadi kalau ingin merubah itu dari sistemnya dulu yang dirubah. Makanya kemudian kenapa hasil dari legislatif itu tidak menghadirkan tokoh-tokoh figur-figur yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak pengamat tadi. Padahal itu yang kita cari. Mereka inilah yang kemudian bisa merubah wajah khususnya Sulawesi Utara dan Kota Manado. Tapi kalau yang selalu dilihat adalah isi tas tadi, ya maka orang yang punya kemampuan finansial lah yang akan mengisi yang namanya eksekutif dan legislatif. Sehingga ya kebijakan-kebijakan maupun apa yang aspirasi dari masyarakat rakyat khususnya masyarakat ekonomi lemah tidak akan terwakili. Karena dia pikir
dia sobaya. Selesai di Selesai, ini kan beli putus. Nah memang kami bukan pesimis, tapi faktanya memang ada yang kemudian dia terpilih bukan karena masalah duit, masalah uang orang, tapi itu kecil. Jadi memang kesadaran masyarakat ini memang agak susah orang merubah, karena memang kesalahan dari orang lingkaran, mungkin sudah jadi memang lingkaran. dari dulu begitu. Salahnya bukan hanya dari pemilih juga, tapi memang kesalahan itu sudah terbangun sejak dari dulu, di mana banyak janji yang kemudian diberikan yang kemudian tidak terrealisasi. Orang yang bawa-bawa nama umat, mengatasnamakan umat, tuh bawa-bawa nama agama dan sebagainya, tuh hanya untuk mendapatkan rasa simpati publik, khususnya kalau dari kita kalangan muslim ya umat Islam. Tapi faktanya setelah dia jadi, tuh, awalnya dia menjual amanah tadi, dia mewakili representatif daripada umat dan sebagainya. Ketika dia jadi, dia lupa terhadap kepentingan umat. Apa yang harusnya dia perjuangkan untuk umat, itu kemudian dia lupakan. Orientasi dia itu hanyalah masalah apa? Bagaimana dia supaya bisa memperkaya diri? Bagaimana supaya kita ada rumah boleh beli rumah, ada villa boleh beli villa? Mengembalikan yang sudah Ya dikeluarkan. mengembalikan tadi. Nah itu yang kemudian orang Jadi ragu-ragu. paradigma tadi kemudian bergeser. Secara ideologis orang memilih karena faktor mungkin ketokohan, tergerus dengan yang namanya pragmatis tadi, karena memang seperti itu. Berapa kali masyarakat kita, pemilih kita secara keseluruhan itu diberikan janji-janji palsu atau apa kata kerennya sekarang PHP, ya tuh, di PHP prank nang istilahnya. Kalau kita jadi, dan faktanya memang begitu. Jadi jangan juga menyalahkan pemilih. Jadi pemilih sudah masa bodoh, aduh, kalaupun dia jadi toh orang juga begini. Nah, yang menjadi PR kita sekarang adalah yang harus dirubah itu sebenarnya sistemnya. Karena memang sistemnya yang kemudian mengharuskan seperti itu. Sistem perpolitikan kita ini yang kemudian berapa banyak secara kapasitas, secara figur, popularitas, elektabilitas itu dia tinggi. Tapi kemudian tidak terpilih. Karena ketika orang tanya berapa DP serangan, ketika kita bicara pileg, pilkada dan sebagainya, yang lebih dulu ditanyakan oleh masyarakat pemilih sekarang itu adalah berapa DP kuti-kuti. Kan begitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga mereka, karena memang dari politikus-politikus kita dari era-era lalu-lalu yang memang sudah membangun sistemnya seperti ini. Kalau kita ingin membangun kesadaran secara masif, secara universal, menyeluruh terhadap masyarakat tentang bagaimana supaya orang bisa memilih keterwakilan yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pengamat secara kualitas dan sebagainya itu, tanpa kemudian mengabaikan yang namanya isi tas. Tapi itu butuh waktu. Kalau kita bicara sudah pada kontestasi yang bulan November, susah. Jadi mungkin ditambahkan sedikit bahwa bagaimana upaya kita semua itu, saya kira apa yang dilakukan oleh Tribun mudah-mudahan juga bisa diinisiasi oleh teman-teman yang lain, khususnya komunitas-komunitas generasi muda untuk melakukan broadcast ya di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, dan diskusi-diskusi politik. Kenapa anak-anak SMA kita tidak ajak? Bahkan mungkin dari SMP kita berikan pemahaman politik yang sehat, karena politik ini kan mengelola, menata sebuah negara, sebuah kota, sebuah lingkungan, dan ini adalah masa depan kita bersama. Jadi memang istilahnya kita tidak harus membuang energi untuk saling menuding, untuk saling mengkambing hitamkan. Tapi kita lakukan diskusi-diskusi. Nah, ini harus ada. Makanya saya tadi ketika kemarin diberikan untuk broadcast, saya bilang ini luar biasa. Ini mudah-mudahan oleh Tribun yang seperti ini bisa juga katakan dihadirkan juga tokoh-tokoh perempuan, terus aktivis-aktivis di kalangan remaja, pemuda masjid, pemuda gereja. Ini kita libatkan dan kita memberikan wawasan kepada mereka bahwa kemarin-kemarin yang terjadi, istilahnya politik yang orang bilang yang praktis, yang pragmatis, yang sama dengan wani piro, berapa DP kuti-kuti. Itulah lama-kelamaan itu adalah sebuah politik pembodohan dan pembusukan. Lebih daripada itu ada penghancuran mentalitas dan akan menghancurkan seluruh sistem. Karena apa? Bayangkan tadi kalau dia mengeluarkan 50M, sementara selama 5 tahun dia hanya akan menghasilkan cuma dengan sekitar 12M. Nggak sesuai modal. Nah, terus pertanyaannya,
siapa orang yang punya duit, dia sudah buang tenaga, pikiran, dicaci, dimaki sebagai wali kota, sebagai gubernur, terus dia akan membiarkan uang sekitar 30M atau 20M, itu hanya untuk demi dan atas nama pengabdian. Saya kepingin lihat itu manusia semacam itu. Iya kan? Nah, sehingga kalau nantinya itu tadi sudah menjadi sebuah semboyan bahwa politik money politik, gitu kan? Pemilihan tanpa kuti-kuti, bahkan semuanya menolak dan melaporkan, itu menjadi sebuah budaya. Dan itu saya berharap itu muncul dari pemuda-pemuda yang masih peduli. Siapa mereka? Itu saya bilang tadi, remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda Islam, remaja-remaja, pemuda-pemuda gereja, remaja-remaja Kristiani. Karena mereka ini kan orang-orang yang punya kekuatan spiritual. Nah, sehingga akan muncul satu generasi ke depan, itu orang-orang baik akan memimpin. Sebab ingat, ketika orang-orang baik alergi tentang politik, tidak mau bacalon, tidak mau menawarkan diri, maka akan lahir satu masa di mana para politikus-politikus busuk, para pemimpin-pemimpin yang bermental bobrok, yang akan memimpin kita orang semua. Kenapa? Karena orang-orang baik tidak peduli dan bersembunyi semua. Nah, saya berharap Tribun ini mengadakan diskusi-diskusi di mana, di pinggir pantai. Ya, kita libatkan mereka. Ini akan menjadi satu gelombang memberikan pemahaman bahwa sudah saatnya Kota Manado, Sulawesi Utara ini kita coba. Semoga Manado dan Sulawesi Utara menjadi sebuah percontohan. Silakan daerah lain dengan money politik, dengan kos politik yang cukup besar. Tapi kita orang atas dasar kebersamaan, persaudaraan ini, orang ingin menjaga orang daerah. Mulai dari mana? Ya itu tadi. Nah, cuma sayangnya itu tadi. Ketika dibuka keran pendaftaran, banyak tidak mendaftar. Pertanyaannya, apakah juga pendaftaran di partai ini juga? Kembali ke partai ini. Itu tadi. Sebab orang bilang, ya kalau partai tidak berminat, ya lewat independen. Tapi kan itu belum menjadi sebuah budaya. Dan belum banyak menjadi tren bahwa ada, walaupun ada di beberapa daerah, dia maju atas independen, juga terpilih. Jawa Barat contohnya ada beberapa daerah. Saya kok berharap Sulut, pemilihan gubernur atau wali kota, ada yang muncul calon independen. Ya siapa tahu mungkin Tribun ini, mari sama-sama orang berkolaborasi untuk mencari figur, orang majukan dari independen. Kalau memang ini masyarakat memang sudah berpikir, enggak, kita punya suara dukungan, tidak perlu dibeli, tidak perlu dibayar. Kalau perlu, sama-sama orang biayai secara sukarela. Orang cari yang independen. Itu kalau bisa dimenangkan oleh pasangan independen di Manado atau di Sulawesi Utara. Wah, itu luar biasa. Nah, itu selamat kalau orang punya daerah daripada istilahnya tsunami politik yang kita lihat sekarang ini cenderung sudah dikelola secara industri. Kalau Pak Zulkifli sendiri menilai kalau pengawasan seperti yang di pilkada atau di pileg bagaimana dari sebelum-sebelumnya? Karena ya contohnya di pileg lalu ada beberapa yang dapat dilapor, yang lain tuh, atau kurangnya pengawasan itu seperti apa, menambah personel? Sebetulnya begini, kalau aturan sudah cukup bagus, artinya aturan main tentang pemilu sudah cukup bagus. Ada mulai kita lihat ada panwas, ada juga sudah macam-macam. Hanya saja kita sering lemah pada saat penegakannya, penindakannya, eksekusinya. Itu kita lemah dalam berbagai hal. Makanya ke depan terus terang saja, memang harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh. Dan saya kira kembali masyarakat ini juga harus berfungsi sebagai kontrol. Media harus bicara, LSM harus berteriak, gitu kan. Terus juga organisasi keagamaan juga harus melakukan menyampaikan pendapat, harus melakukan protes. Tanpa itu saya kira tidak. Karena bagaimanapun juga penegakan hukum kita itu kalau tidak dikontrol, ya APH kita itu kalau tidak terus dikawal, diingatkan. Makanya seperti saya juga yang tergabung di Rakyat Anti Korupsi di RAKO itu, orang soroti, orang berikan. Yang penting itu tadi, niatnya bukan kita itu untuk menjatuhkan. Artinya kritik yang konstruktif, yang bukan destruktif, bukan merusak gitu, tapi ya sifatnya membangun, artinya saling mengingatkan. Ya semoga saya berharap begitu sebelum mendekati penutupan, mudah-mudahan beliau ini dari generasi muda didorong oleh Tribun, ya orang cari calon independen lah dari Manado gitu. Masa urusan jadi tidak jadi kita tawarkan ke umat.
Tapi kan lebih baik kita mulai dan mencoba. Perkara hasilnya seperti apa, seperti beliau katakan tadi, daripada kita tidak memulai dan kita tidak mencoba, kita tidak tahu. Gitu. Kalau umpama kita sudah coba, kita mulai, kita lakukan evaluasi. Gitu. Nah, sehingga kalau toh hari ini belum terbudaya di Manado maju dari independen atau di Sulawesi Utara, ya, di pemilihan wali kota dan bupati, ya mudah-mudahan karena ada beberapa tokoh itu tadi yang sangat berkualitas, yang juga punya kapasitas, cuma kesian dia tidak punya isi tas. Makanya orang bilang kalau berbicara visi misi terakhir gizi. Itu. Kalau tanpa itu Bung Munawar ya itu. Tapi saya yakin, saya percaya, yakin dan percaya masih banyak orang-orang baik, masih banyak mereka-mereka yang punya hati nurani, masih banyak mereka-mereka yang memang semata-mata ingin mengabdi. Bagi mereka ke pangkat, jabatan, harta, kekayaan dan popularitas bukanlah segala-galanya. Apalagi bagi umat Islam, capaian yang tertinggi itu kan adalah sejauh mana kita bisa memberikan manfaat terhadap sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik kita manusia itu bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan terus terang saja, tidak salah satu yang paling punya peluang untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat pada umumnya itu adalah pejabat. Contoh, saya ingin memberikan 5-10 juta itu berat. Tapi kalau saya sebagai pejabat, rekomendasi saya, tanda tangan saya, ya tentunya itu tadi apa yang terberi, dana yang yang dikasih tentunya berbasis kinerja, ada hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu lebih bisa kita bisa menolong ketimbang katakan, ya saya kira di maksudnya seorang pejabat apakah di eksekutif atau legislatif sangat mulia dan dimuliakan asal dia juga maju dengan niat yang mulia untuk pengabdian kesejahteraan masyarakat. Kembali ke Pak Munawar tadi, isi tas ini, mana ada pemuda yang zaman sekarang sudah ber-MM lah untuk maju, itu bagaimana? Ya memang itu salah satu hal yang memang harus kita akui. Memang seperti itulah kenyataan, realitanya seperti itu. Secara ketokohan iya, secara popularitas orang siapanya kenal. Tapi kembali lagi tadi kosnya. Di Manado ini kan coba orang bisa berhitung jari berapa banyak yang kemudian pemuda-pemuda misalnya yang kemudian punya yang namanya tadi. Saya lebih suka mengsederhanakan atau DP softnya lebih lembutnya itu isi tas dan kosnya, kos politik. Seperti itu. Sedikit dari kami yang kemudian bisa. Cuma memang bagaimana cara kita membangun kesadaran dulu. Karena kalau kita mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menolak yang namanya tadi money politik. Cuma lagi-lagi kan ini butuh proses. Sedangkan ini pilkada di depan mata. Dan ada catatan saya terhadap teman-teman generasi muda bahwa mudah-mudahan saya keliru. Ada teman-teman, saya tidak mau bicara di luar kita lah. Saya tidak mau berbicara di luar kami yang komunitas muslim. Di kalangan kami sendiri bahwa kemudian masih ada yang saling kemudian mendegradasi, menjatuhkan atau menjelekan ketika dia melihat ada salah satu misalkan teman dari tokoh-tokoh kita yang muda-muda yang kemudian mungkin lagi naik daun. Ya, itu mental-mental dan masih banyak juga yang mental-mental. Ya, gitu. Kalau saya bisa katakan mental-mental penjilat banyak. Nah, inilah yang kemudian terdegradasi secara sendirinya DP ketokohan yang harusnya dia bisa jadi leader, bisa jadi misalkan trendsetter, akhirnya jadi follower. Tuh, hanya nih tenteng-tenteng ke sana ibarat kalau kerbau itu kurang dah hela kanan, hela kiri. Harusnya dia bisa menjadi seorang trendsetter, penggagas, toh. Tapi ya itulah realitanya. Saya takut mungkin berbicara terlalu keras nanti dianggap lagi narasinya nanti digiring kemana-mana. Tapi hari ini faktanya yang terjadi di lapangan bahwa memang yang tokoh-tokoh muda isi tasnya memang kosong. Kos politiknya masih belum mumpuni lah. Memang seperti itu. Orang nggak bisa menutupi faktanya begitu. Orang harus menyampaikan sesuai realita yang terjadi.
Cuma saya mendorong pada teman-teman kemarin, oke lah, itu menjadi salah satu variabel ketika kita ingin maju menjadi baik itu pileg maupun pilkada. Itu salah satu variabel pendukung kan yang mayoritas. Walaupun banyak variabel daripada itu. Ada teman saya yang kemudian jadi dewan, ada juga yang jadi eksekutif, itu karena masifnya bersosialisasi dengan masyarakat, menimbulkan rasa simpati, sehingga walaupun orang Garadengdo istilahnya, dia tidak terpengaruh karena tadi banyak dia berbuat untuk masyarakat. Tapi lagi-lagi ya memang persentasenya kecil, bro, kecil. Dan hari ini saya hanya bisa menyampaikan kepada teman-teman bahwa coba orang mencoba dulu. Yang merasa mungkin punya kapasitas yang lebih, kapabilitas yang mungkin mumpuni, intake loadnya walaupun memang isi tasnya mungkin kurang, coba maju dulu. Mendaftar dulu. Partai ini masih dibuka semua. Siapa tahu ketika dia mendaftar kemudian dilirik oleh mungkin pimpinan-pimpinan parpol yang lain, ya mungkin orang merasa ini cocok. Ini mungkin bisa ini. Orang gandeng supaya dia bisa bertarung di Pilwako. Mungkin partai bisa mengakomodir. Yang menjadi persoalan sekarang kan macam tadi Pak Pengamat bilang, apakah orang datang di partai tadi itu kemudian free istilahnya kan? Walaupun pendaftaran terbuka gratis. Iya, itu secara sampul kembali ke partai lagi ini. Iya, tapi isinya ada beberapa juga yang menyampaikan begitu masuk. Dan mungkin ini kalau saya lihat ini pembelajaran khususnya bagi umat Islam secara umum, di mana pada tahun ini terus terang saja ini adalah tahun keprihatinan umat Islam di Kota Manado khususnya dan Sulawesi Utara pada umumnya. Kenapa? Kalau 2019 untuk mengusung seorang calon wali kota atau wali kota itu kan partai, lewat partai. Nah, waktu itu istilahnya masih ada keterwakilan kita di legislatif yang masih memenuhi syarat dari segi fraksi gitu kan. Nah, sementara untuk ini, nah mau tidak mau seolah-olah kita kehilangan nilai tawar, seolah-olah tidak ada posisi bargaining kalau yang mengusung partai. Nah, mau tidak mau yang harus bisa kita hadapkan kepada calon itu adalah apa? Di samping figur kita, kapasitas kemampuan kita, nah itu tadi, memang isi tas kita tidak memiliki kecukupan, tapi ingat, persentase keumatan kita itu punya. Kalau umat Islam ini mau bersatu, saya kira akan jadi bahan pertimbangan. Dua pilihannya. Mungkin tidak ditarik ke papan dua, tapi bisa saja kontribusi kita itu ada juga imbal baliknya. Contoh, ketika saya jadi wali kota, saya tidak menggandeng Muslim sebagai wakil. Contoh, ya, dengan pertimbangan ABC. Tapi ketika pemerintahan saya berjalan, maka dalam memajukan Kota Manado contohnya, ada beberapa dinas. Gitu. Ada beberapa yang artinya bisa dikasih peran umat Islam itu, dan yang penting sesuai dengan dia punya kapasitas. Contoh, ini umat Islam punya potensi luar biasa untuk cari PD pasar saja. Banyak sekali itu. Karena rata-rata penggiat pasar. Kan begitu, ada beberapa dinas. Karena realitas di lapangan, ini potensi umat ya. Mulai dari pala. Ada pala yang bagus. Dari toko muslim. Mulai dari lurah. Ada lurah. Mulai dari camat. Kan begitu. Artinya kita bisa berbagi itu. Nah, sehingga pembangunan yang kita kelola itu tadi. Ada semacam kerjasama. Ya. Jadi tidak harus juga, pokoknya kita umat Islam minta jatah di papan 2. Nah, sekarang papan 2-nya siapa ya? Kembali, kalau umpama dia katakan 60-40, nah, kalau umpama 100 M, berarti ente harus bawa 40 M. Ayo di mana? Jadi ini juga menjadi pemikiran kita semua. Yang penting sebagai warga Manado, warga Sulawesi Utara, atas nama umat Islam, kita harus tetap memberikan kontribusi. Kita juga harus memberikan peran dan ikut serta. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh golput, kita tidak boleh apatis, kita tidak boleh putus asa. Nah, yang penting kita komunikasikan. Nah, harapan saya ke Tribun, saya menunggu di tempat-tempat yang lain, di mall,
di sekolah-sekolah menengah, di mahasiswa dilakukan broadcast semacam ini untuk menggugah juga pemikiran mereka sebagai generasi muda. Oke. Tapi Pak Ustadz, uji coba itu sudah terjadi pada tahun 2019. Di mana ketika slogan keterwakilan, kan kita masih fresh lah ingatan kita, Pilwako 2019, di mana ada keterwakilan umat muslim. Kalau tidak salah Pak Syarifudin Sa'af saat itu berpasangan dengan Sonya Selviana Kombuan, yang diusung oleh Golkar. Walaupun memang atribut awalnya kan Sonya ini kan merah, kemudian mengganti atribut Golkar kuning, kemudian menggandeng PKS dengan 2 kursinya dan Hanura 1 kursi. Itu kalau ditanya kenapa hasilnya begitu, bukan kualitas, bukan kapabilitas, isitas dari itu 14,3%. Menarik ini. Jadi kita kembali, tapi perbincangan ini pilkada memang hangat dan tidak ada putus-putusnya, dan waktu juga yang membatasi ini. Tapi kita ingin dengar closing statement dulu, mulai dari Pak Munawar dulu sebagai tokoh pemuda ini. Bagaimana agar jangan pesimis untuk marilah daftar di partai-partai politik yang lagi membuka pendaftaran. Silakan. Ya, harapan saya kepada teman-teman generasi milenial, generasi muda yang notabene mendominasi daftar pemilih ya, baik di Pilwako maupun Pilkada, untuk kemudian janganlah pesimis, harus optimis. Walaupun saya memang lebih suka mensederhanakan 2 kalimat itu, 2 kata itu dalam 1 kata, namanya realistis. Ya, terus memang realistis, tapi kemudian itu harus kita kembangkan menjadi satu keberanian kita untuk bagaimana bisa mendaftar dulu, maju dulu. Coba bagaimana bisa maju dulu, mendaftar dulu. Harus punya keberanian. Karena kalau seperti yang beliau sampaikan tadi, kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Maka harapan saya kepada teman-teman generasi muda yang merasa punya yang prasyarat tadi, secara intelektualitas, kapasitas dan sebagainya, minus isitas, jangan pesimis, mendaftar dulu. Saya yakin para mungkin survei nanti kan Pak ada survei kan, supaya bisa. Karena begini Pak, ada saya dapat bocoran bahwa Golkar saja itu sebelum menetapkan calon dia ada 3 kali survei, sebelum menetapkan. Siapa tahu dengan kemudian dia mendaftar, survei Golkar saat itu, mungkin survei partai ya, partai yang dia mendaftar, apakah itu di Golkar, apakah itu di PDI dan sebagainya, di Gerindra, mungkin di PKS, di Nasdem dan sebagainya. Kemudian hasil survei dari partai itu kemudian melejit, kemudian ditetapkan, itu kan. Tapi itu langkah awalnya harus dari keinginan dulu. Bagaimana untuk bisa maju mendaftar. Tanpa itu, saya rasa walaupun punya isi tas, tanpa keberanian untuk mencoba, hasilnya tetap nol. Sekarang Pak. Oke, sebagai closing statement dari saya kepada saudara-saudaraku ya, umat Islam, khususnya terutama para tokoh dan para generasi muda, ya, lewat kesempatan ini saya hanya bisa menyatakan, tunjukkanlah bahwa umat Islam dan tokoh Muslim di Kota Manado dan di Sulawesi Utara itu ada dan memiliki kualitas serta kapasitas yang patut diperhitungkan untuk berkontribusi dalam mengelola dan menata Kota Manado dan Sulawesi Utara yang lebih baik, maju, sejahtera, rukun, dan damai. Amin. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dalam podcast pada sore hari ini yang mengundang 2 narasumber ini. Memang perbincangan ini hanya waktu yang bisa membatasi kalau masalah pilkada politik ini, karena tidak ada ujungnya kalau mau membahas politik ini. Tapi bisa nanti kita undang dalam kesempatan berikut, baik membahas politik juga atau masalah hukum, atau bisa juga tentang kepemudaan bersama 2 narasumber ini. Selamat sore dan sampai jumpa.